A. Menyimak informasi atau pesan dalam teks negosiasi. Pertama, definisi teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Teks negosiasi mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Melibatkan dua pihak atau lebih. Sebuah negosiasi terjadi karena terdapat paling sedikit dua pihak yang memiliki tujuan yang berbeda, sehingga dilakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Contohnya adalah negosiasi antara ketua OSIS dengan kepala sekolah berkaitan dengan kegiatan sekolah. B. Menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan tujuannya. Dalam teks negosiasi terdapat pernyataan yang menunjukkan hasil kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak. C. Menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Di sekitar kita pasti sering terjadi permasalahan yang tidak kunjung terpecahkan. Oleh karena itu, negosiasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. D. Mengarah pada tujuan praktis. Tawar-menawar yang dilakukan dalam negosiasi mengarah pada tercapainya tujuan bersama, yaitu keputusan yang saling menguntungkan. E. Mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun tiap-tiap pihak yang bernegosiasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri, kedua belah pihak akan berunding atau melakukan tawar-menawar agar tercapai kesepakatan bersama. F. Memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Negosiasi dilakukan untuk mencari cara terbaik atau jalan tengah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau mewujudkan rencana. Contohnya, ketika seorang pengusaha roti akan menentukan pihak penyedia bahan baku, dia akan melakukan tawar-menawar dengan calon penyedia bahan baku tersebut. Setelah melalui tahapan perundingan dan kesepakatan, barulah pengusaha roti tersebut melakukan transaksi. Kedua bentuk penyajian teks negosiasi. Bentuk penyajian teks negosiasi yang sering digunakan adalah bentuk dialog dan cerpen. Teks negosiasi bentuk dialog menggunakan kalimat langsung, sedangkan teks negosiasi bentuk cerita pendek merupakan perpaduan antara narasi dan dialog. Contoh teks negosiasi. Bentuk dialog adalah membeli gamis batik, sedangkan bentuk cerpen adalah pinjam mobil. 3. Struktur teks negosiasi. A. Orientasi. Berisi pembuka biasanya berupa salam. B. Pengajuan. Berisi tujuan negosiasi, yaitu keinginan atau harapan yang diajukan untuk disetujui. C. Penawaran. Bagian ini merupakan inti dari kegiatan negosiasi, yaitu proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. D. Persetujuan. Bagian ini berisi kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak. E. Penutup. Bagian ini merupakan akhir dari proses negosiasi. B. Mengevaluasi isi teks negosiasi dan membandingkannya dengan teks lain. 1. Mengevaluasi isi teks negosiasi. Mengevaluasi teks negosiasi berarti melakukan penilaian terhadap teks negosiasi berdasarkan karakteristik dan struktur teks negosiasi. Anda dapat melakukan evaluasi teks negosiasi dengan baik. Perhatikan langkah-langkah berikut. A. Membaca teks negosiasi dengan seksama. Aktivitas membaca merupakan fondasi dalam melakukan evaluasi dengan baik. Oleh karena itu, kecermatan membaca sangat diperlukan agar teks dapat dipahami secara utuh. B. Memahami isi pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Bagian inti dari teks negosiasi adalah pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Melalui bagian ini akan tergambar proses negosiasi, mulai dari penyampaian tujuan hingga proses mencapai kesepakatan. C. Mencermati penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negosiasi. Tercapainya kesepakatan akan bergantung pada bahasa yang digunakan. D. Menentukan kelebihan dan kekurangan teks. Setelah melakukan beberapa tahapan tersebut, sampailah pada akhir proses evaluasi. Data-data yang telah diperoleh sebelumnya dianalisis untuk menentukan merumuskan sebuah simpulan, yaitu menentukan kelebihan dan kekurangan teks. 2. Membandingkan teks negosiasi dengan teks lain. Aktivitas membandingkan satu teks dengan teks lainnya bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan teks, sehingga Anda akan mengetahui karakteristik, fungsi, dan efektivitas kedua teks. Surat penawaran adalah surat yang dibuat dan ditunjukkan kepada pihak lain dengan tujuan menawarkan barang atau jasa. Adapun karakteristik surat penawaran adalah sebagai berikut. A. Bentuknya mengikuti kaidah surat resmi. Bentuk surat penawaran terstruktur dan sistematis mengikuti ketentuan pada surat resmi. B. Berisi penawaran produk barang atau jasa. Inti dari surat penawaran adalah menawarkan produk berupa barang atau jasa. C. Menggunakan bahasa resmi.
Bahasa yang digunakan dalam surat penawaran adalah bahasa resmi atau baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PWB, jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. D. Bersifat persuasif. Surat penawaran menggunakan bahasa persuasif, yaitu bujukan secara halus agar pihak yang dituju merasa yakin dengan produk barang atau jasa yang ditawarkan.